الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian fikih terkait hal-hal yang membatalkan wudu. Telah kita ketahui bahwa wudu ini menjadi salah satu syarat keabsahan sholat. Tidak dikatakan seseorang itu melaksanakan sholat kalau tidak berwudu mengerjakannya. Nabi SAW bersabda, la yusbighu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan juga beliau Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min azfarihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan keluar dari dirinya kesalahan-kesalahannya. Bahkan dosa-dosa tersebut akan keluar dari kuku-kukunya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, setelah kita mengetahui fardu wudu, pada pertemuan yang lalu juga kita membahas mengenai hal yang membatalkan wudu. Dijelaskan oleh ulama bahwa hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Dan kita melanjutkan pembahasan yang membatalkan wudu terkait bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan itu bisa membatalkan wudu. Ulama menjelaskan bahwa syarat persentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram yang membatalkan wudu, 1, ayyakuna bil basyarah, bersentuhan antara sesama kulit, bukan salah satunya menggunakan penghalang seperti kulit bersentuhan dengan baju ataupun tidak langsung kulit dengan kulit. Laki-laki perempuan yang bersentuhan sengaja ataupun tidak, persentuhannya kulit dengan kulit, maka otomatis membatalkan wudu. Berbeda halnya kalau yang tersentuh atau yang disentuh adalah rambut ataupun bagian kuku, maka itu tidak membatalkan wudu. Seperti halnya seorang suami setelah berwudu kemudian ingin berangkat kerja, mencium istrinya pada bagian rambut, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau bersentuhan antara kulitnya, suami istri adalah termasuk yang bukan mahram karena dihalalkan bagi mereka untuk menikah. Sedangkan definisi mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi, maka membatalkan wudu. Hanya saja tidak berdosa bagi suami istri untuk bersentuhan, sedangkan orang yang bukan mahram bersentuhan berdosa. Rasulullah memperingatkan kepada kita, liyut'ana ala ra'si ahadikum bimahitin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusukkan paku kepada atas kepala salah seorang di antara kalian itu lebih baik dibandingkan menyentuh wanita yang bukan mahram. Dan jangan sampai sebab pekerjaan ataupun hubungan relasi bisnis dan lain sebagainya kita sampai bersentuhan dengan yang bukan mahram. Karena Nabi Muhammad SAW melarangnya dengan larangan yang keras. Yang kedua adalah
terjadinya persentuhan itu dengan lawan jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan sesama perempuan, tidak membatalkan wudu. Yang ketiga adalah salah satunya, jamaah sekalian, yang banyak terjadi di sekitar kita, bahwa persentuhan yang membatalkan wudu itu karena dua-duanya dewasa. Berbeda halnya kalau salah satunya tidak dewasa atau belum dewasa. Laki-laki dewasa menyentuh anak kecil, perempuan dewasa menyentuh anak kecil. Selagi tidak mendatangkan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Tetapi apabila sudah sampai kepada batasan syahwat secara umum yang menarik perhatian lawan jenis, maka disitulah ulama jelaskan, walaupun yang disentuh bukan orang dewasa, belum balik, sudah dihukumi seperti orang dewasa. Maka yang menyentuhnya wajib menjaga pandangan dan tidak menyentuh. Yang ketiga, ayakuna ajnibayani, orang yang disentuh bukan mahram. Nah, di sini baru kemarin kita bahas apa definisi mahram, di mana pembagiannya. Mahram adalah yang tidak membatalkan wudu dan kalau disentuh tidak haram. Kemudian mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Mahram terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa 23. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Yang pertama, mahram yang dijelaskan adalah karena sebab keturunan ataupun nasab. Siapa saja yang menjadi keturunan di antara kita dan dia adalah mahram, 1 orang tua, kemudian di atasnya kalau ada kakek nenek dan terus, 2 adalah anak, kemudian ke bawahnya cucu dan seterusnya, 3 adalah paman ataupun bibi dari ibu, 4 paman ataupun bibi dari ayah. Jadi kalau laki-laki maka kepada bibi, kalau perempuan maka kepada pamannya. Kemudian yang kelima, yang termasuk mahram adalah saudara, baik sekandung ibu dan bapaknya sama, ataupun sekandung hanya sama ibunya atau sama bapaknya saja. Karena yang didefinisikan saudara tiri adalah berbeda ibu dan bapak. Selagi masih ada hubungan 1 ibu ataupun 1 bapak, itu termasuk saudara kandung, mahram hukumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah yang termasuk mahram sebab keturunan adalah keponakan, anaknya saudara, anaknya kakak ataupun adik. Nah, di sini dijelaskan mahram dengan sebab nasab. Di antara yang keenam ini bersentuhan tidak membatalkan wudu dan tidak menjadi haram. Selanjutnya yang kedua adalah mahram sebab kekeluargaan atau pernikahan. Mertua dulunya tidak mahram, menikah kita menjadi mahram. Menantu dulunya tidak mahram, menikah dengan anak menjadi mahram. Dan menantu, mertua ini mahram selama-lamanya meskipun telah bercerai dari anaknya. Ada 1 orang laki-laki ketemu perempuan parubaya, dia salaman. Lantas temannya nanya, kenapa kamu salaman dengan wanita yang bukan mahram? Oh, itu mertua saya. Terus pergi ke supermarket, ketemu wanita parubaya lagi, lantas salaman. Kok kamu salaman lagi dengan wanita yang bukan mahram? Oh, itu mantan mertua saya. Besok-besok ketemu lagi, salaman lagi.
Emang berapa mertua kamu? Saya kawin cerai. Jadi walaupun mertuanya banyak, tetap itu semua mahram. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah anak tiri. Anak tiri menjadi mahram sebab kita telah menikahi ibunya. Kemudian selanjutnya adalah istrinya ayah. Ibu meninggal, ayah nikah lagi, maka ibu tiri atau istrinya ayah itu menjadi mahram bagi anak tiri yang laki-laki sebab telah menikah dengan ayahnya. Dan yang terakhir yang agak berbeda sedikit mengenai mahram ipar. Kakak ipar, adik ipar itu mahram dalam tanda kutip. Tetap tidak boleh berdua-duaan dengannya, tidak boleh melihat auratnya, bersentuhan membatalkan wudu. Lantas kenapa dikatakan mahram? Karena kita tidak boleh menikahinya sebab telah menikahi saudarinya atau telah menikah dengan saudaranya. Istri ataupun suami punya adik, punya kakak, maka itu tidak boleh kita nikahi. Tidak boleh menikahi seorang wanita plus saudarinya. Adiknya dinikahi, kakaknya juga dinikahi, tidak boleh. Pilih salah satu. Mau yang ngajar bimbel atau yang Indosat. Tapi jelas sekalian rahimahumullah. Maka dengan adanya hal-hal yang dijelaskan ini adalah harus bagi kita memperhatikan, jangan sampai ketika lebaran, hari-hari besar, kumpul keluarga semuanya disalamin. Padahal tidak setiap keluarga itu mahram. Nah, yang terakhir mahram sebab persusuan. Rasulullah SAW itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian Rasulullah SAW itu menjadi mahram dengan Halimah dan dinamakan ibu persusuan. Dan itu sampai sekarang syariatnya masih ada, meskipun jarang orang yang mengamalkan. Misal suami istri pergi keluar kota urusan kerja tidak bisa membawa anak, sedangkan anaknya masih ASI. Dikasih susu formula tidak mau. Lantas ada temannya istri yang juga lagi menyusui anak, maka dititipilah anaknya, disusuilah oleh temannya istri itu. Maka anaknya ini kalau laki-laki nanti sudah besar menjadi mahram kepada ibu susuannya dan anak-anak si ibu susuannya. Jadi tidak boleh menikah. Oleh sebabnya terkadang penting mahram sebab persusuan itu untuk dicatat. Di antaranya apa syarat-syarat yang menjadikan seseorang mahram sebab persusuan? Satu, kalau disusui minimal 5 kali kenyang. Baik kenyang tandanya dia berpaling ataupun tidur. 1 hari itu lebih, saya rasa bayi 5 kali menyusui. Maka kalau dilihat 1-2 hari disusui bayi tersebut minimal 5 kali bahkan lebih, maka itu sudah masuk syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah umur bayi itu mesti sebelum 2 tahun menurut hitungan Islam. Jadi kalau ada orang yang mengadopsi anak, mengangkat anak laki-laki, maka nanti ketika anak tersebut sudah dewasa kaitannya dengan ibu angkatnya, kan lawan jenis. Begitu juga sebaliknya mengangkat anak perempuan, nanti ketika dewasa kaitannya dengan bapak angkatnya. Oleh sebabnya agar anak tersebut menjadi mahram, adopsi anak, mengangkat anak yang umurnya belum 2 tahun menurut hitungan Islam, kemudian disusui, maka sempurna jadilah dia mahram sebab persusuan.
Lantas bagaimana Ustadz kan mengangkat anak karena belum punya anak? Maka mudah saja kita cari saudara kita yang mahram. Mungkin ada adik yang sedang menyusui anaknya, kakak yang sedang menyusui anaknya, atau keponakan yang sedang menyusui anaknya. Maka minta mereka untuk menyusui bayi tersebut menjadi mahram. Karena keponakan anaknya menjadi mahram. Anak saudara kita yaitu keponakan juga nanti menjadi mahram meskipun sebab persusuan. Dan perlu ini menjadi catatan, ada sebagian orang yang kurang paham atau salah paham, keliru dalam hubungan mahram sebab persusuan ini. Katanya nggak apa-apa disusui meskipun lebih dari umur 2 tahun. Bagaimana mungkin umur 20 tahun disusui, Pak? Bukan jadi mahram ya? Nggak bisa, di atas 2 tahun disusui tidak bisa menjadi mahram. Ada isu-isunya, wallahu a'lam benar atau enggak. Kan di Arab itu wanita tidak boleh naik taksi dengan yang bukan mahram. Supir taksi wanita berdua tidak boleh. Dan begitulah syariat Islam menjelaskannya. Gimana caranya biar jadi mahram supir taksi? Gak bisa seperti itu. Ya walaupun dikasih ASI, ditransfer ASI pakai dot atau dan lain sebagainya. Oleh sebabnya ini menjadi syarat ataupun batasan. Dan yang terakhir, kalau tidak ada penghalang maka membatalkan wudhu. Dan selanjutnya hal yang membatalkan wudhu keempat adalah masuk kubulil adami aw halaqati duburihi bi batni raha aw butunil asabi. Menyentuh kemaluan ataupun area dubur dengan telapak tangan itu membatalkan wudhu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, ai man massa farjahu falyatawaddo, ataupun perempuan yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya berwudu. Dari dalil tersebut dijelaskan bahwa menyentuh kemaluan dengan catatan telapak tangan. Kemudian dalam pendapat yang baru adalah plus juga area dubur. Seperti orang cebok setelah BAB, itu membatalkan wudu. Baik menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain meskipun mahramnya. Contoh, ibu-ibu sudah berwudu mau melaksanakan sholat, tiba-tiba anaknya buang air, maka anaknya dicebokin, menyentuh kemaluan si anak membatalkan wudu. Kalau menyentuh anak tidak membatalkan wudu, dikecualikan kemaluannya dan dikecualikan bagian area dubur. Meskipun anaknya perempuan, meskipun anaknya laki-laki yang nyebokin bapaknya. Nah itu menjadi ketetapan syariat adalah membatalkan wudu. Maka terkait anak-anak ini jamaah sekalian adalah hubungannya nanti dengan sholat. Karena ada orang yang baca hadis terjemah kemudian langsung dia praktekkan tanpa melihat penjelasan ulama, digendong anaknya kemudian melaksanakan sholat. Kalau anak tersebut khususnya yang laki-laki belum dikhitan, belum disunat, digendong sambil si ibu melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena anak yang belum dikhitan itu masih membawa najis. Jadi anak tersebut harus dikhitan. Oleh sebabnya dalam Islam disyariatkan khitan itu sedini mungkin. 1 minggu setelah kelahiran, 2 minggu, 1 bulan, atau minimal paling lambat sebelum 7 tahun umur anak laki-laki itu. Dan ini sudah selambat-lambatnya. Kenapa? Karena umur 7 tahun anak itu sudah kita perintahkan untuk sholat, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Kalau anak kalian sudah umur 7 tahun, perintahkan sholat. Umur 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik, tidak mencederai, sebagai peringatan bagi mereka.
Oleh sebabnya, ataupun ada anak yang sudah sunat, tapi ketika digendong ibunya, orang tuanya sambil melaksanakan sholat, anak itu pakai pampers. Di pampersnya ada air kencing, najis, maka tidak sahlah sholat orang tua. Jadi jangan kita hanya berpatokan pada tekstual hadis, tetapi melihat bagaimana penjelasan hadis tersebut. Kalaulah Al-Quran ada tafsirnya, hadis pun ada tafsirnya yang disebut dengan syarah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, itulah diantara 4 hal yang membatalkan wudu yang kita bahas pada pekan lalu. 2 diantaranya, 1 adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan ataupun area dubur, baik itu berupa hal yang najis ataupun suci, maka membatalkan wudu. Yang kedua adalah membatalkan wudu sebab tidur. Tidur terlentang jelas membatalkan wudu. Kalau tidur dalam keadaan duduk sudah dijelaskan apa syarat-syaratnya. Kemudian ketiga adalah bersentuhannya laki-laki perempuan yang bukan mahram. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ataupun area duburnya, baik kemaluan sendiri ataupun tadi seperti contoh kemaluan si anak, area duburnya, maka membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum ditutup, apabila ada pertanyaan terkait materi ataupun selainnya dari ibadah, dipersilakan. Bagaimana pengertian berwudu dan menyempurnakannya, Pak? Sedangkan kita kan udah wudu sebenarnya basuhan 3 kali gitu. Apakah itu sudah sempurna atau belum? Rasulullah bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsanal wudu." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Apa maksud menyempurnakan wudu? Kata ulama, bi an ra'a sunanahu wa adabahu, dengan menjaga sunnah-sunnah wudu secara maksimal dan menjaga adab-adab dalam berwudu. Ulama jelaskan ada 70 kesunahan wudu. Sampai banyaknya kesunahan itu apabila kita mampu melaksanakan semuanya akan menghasilkan wudu yang sempurna. Apabila wudu itu sempurna, maka akan memudahkan khusyuk di dalam sholat. Nah, menyempurnakan wudu diantaranya adalah menigakalikan basuhan. Basuhan pertama hukumnya wajib. Basuhan yang ketiga itu adalah sunnah dan itu yang sempurna, tidak lebih daripada itu. Kalau ada orang yang berwudu 4 kali, 5 kali membasuh setiap anggota wudunya, itu hukumnya makruh, tidak dianjurkan karena termasuk berlebih-lebihan. Nah, kemudian juga menjaga adab-adab wudu. Apa di antara adab wudu? Adalah meninggalkan hal-hal yang makruh di dalam wudu itu sendiri, seperti tidak berwudu dalam keadaan telanjang, minimal pakai anduk kalau setelah mandi mau wudu. Kemudian tidak berwudu di kamar mandi, dalam tanda kutip kamar mandi di situ yang ada WC-nya. Karena di dalam ilmu fikih dibedakan kamar mandi dan WC. Dan selama saya mengisi kajian di Malaysia juga, di Malaysia itu rumah orang-orang di sana kamar mandi tersendiri, WC tersendiri. Hanya saya di tempat kita kalau kamar mandi ya WC yang buat mandi. Maka makruh hukumnya. Kemudian makruh hukumnya berlebih-lebihan di dalam wudu. Bahkan dijelaskan meskipun kita berwudu di tengah lautan yang airnya tidak terbatas. Apalagi air masjid, air musola, di mana itu adalah air umat. Air pribadi saja tidak boleh berlebih-lebihan. Maka dengan cara itu kita mengamalkan wudu dengan sempurna, sunnah-sunnah dijaga, adab wudu kita perhatikan, hal-hal yang makruh kita tinggalkan, maka itu termasuk yang bisa mendatangkan kesempurnaan wudu. Jangan cuma hanya sekali membasuh, yang penting sah. Karena target kita di dalam amal ibadah adalah penerimaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar sah. Kalau melihat sah, bapak-bapak masuk ke masjid ini sholat pakai anduk ya sah, selama pusar dan dengkulnya tertutup. Tapi kira-kira adabnya seperti apa? Etikanya bagaimana?
Jadi kita kedepankan adab di dalam ibadah. Ada yang lain? Kalau habis misalkan mandi wajib atau mandi besar, sudah itu berarti diwajibkan untuk berwudu. Mandi wajib. Apakah seseorang yang mandi wajib mesti berwudu? Jawabannya tidak. Karena wudu termasuk sunnah anjuran ketika mandi wajib. Tanpa berwudu sebelum mandi wajib, asalkan mandi wajibnya memenuhi rukun mandi atau fardu mandi, maka sah. Kemudian apakah setelah mandi wajib mesti berwudu kembali? Kalau sebelum mandi wajib dia tidak berwudu, maka setelah mandi untuk melaksanakan sholat wajib berwudu. Kalau sebelum mandi wajib dia telah berwudu, kemudian setelah mandi apakah dia wajib berwudu kembali? Maka di sini ada perincian. Ketika proses mandi, selama dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu seperti kencing, BAB, menyentuh kemaluan, maka setelah mandi wajib tidak perlu berwudu kembali karena awal sudah wudu. Tetapi kalau proses mandi dia melakukan hal yang membatalkan wudu, maka setelah mandi hendak melaksanakan sholat wajib berwudu kembali. Soalnya kadang-kadang kita mandi besar, tadi sering melanggar kemaluan dan Memang susah untuk dihindari. Orang yang mandi besar pasti dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, pakai sabun, nyentuh kemaluan segala macam, ataupun lagi di tengah mandi pengen buang air kecil, buang air besar. Nah, lantas bagaimana kita? Tetap sebelum mandi wajib kita berwudu untuk mengambil kesempurnaan sunnah mandi itu. Adapun nanti di pertengahan mandi wudunya batal, tidak ada masalah. Habis mandi tinggal berwudu kembali, selesai. Ada yang lain? Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada kesunahan di dalam wudu. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala untuk kesempurnaan majelis. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan doa kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah agar bisa mengamalkan dan menyampaikan ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.